ketiga. Part ketiga judulnya adalah sayapku lebih dari berharga. Ulang yuk sama-sama yuk, setiap kita yang lagi dengerin hari ini sama-sama di dalam part ketiga yang kita mau pelajari hari ini. Buat yang baru join, thank you ya, belum ketinggalan karena kita baru masuk di dalam part ketiga ini, yaitu sayapku lebih dari berharga. Yuk ulang dan katakan dengan sungguh-sungguh hati. Kita tahu sayap kita adalah manusia di dalam kita. Kita tahu sayap kita adalah manusia batiniah kita, dan kita katakan sayapku lebih dari berharga. Yes Lord, sayap kita lebih dari berharga. Yuk, kita mau buka lagi di dalam kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat. Tetapi kamu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, dan sangat berharga di mata Tuhan. Kita ngebahas aku lebih dari berharga karena Tuhan bilang perhiasan kita adalah manusia batiniah kita yang ada di dalam, yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya ketika mempersiapkan bahan ini, saya gali dari bahasa Inggrisnya juga. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan very precious. Kita sangat amat berharga. Lebih dari sekedar berharga. Kita jauh melebihi berharga. Kita amat sangat berharga. How much? Berapa harga kita? Ya, kita lihat lagi yuk. Kita lihat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 ya. Yang nyatet mungkin tadi 1 Petrus 3 ayat yang keempat, itu ayat kita yang kita bahas pertama. Sekarang kita masuk di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow, ketemu lagi kata precious, ketemu lagi kata berharga, bahkan lebih berharga ya. Jadi dikatakan istri yang cakap, bicara bukan cakep yang kita udah bahas, bukan perhiasan yang di luar kita, tetapi manusia batiniah kita itu bicara cakap. Dan Tuhan katakan istri yang sayapnya kuat, cakap, dia lebih berharga daripada permata. Saya nggak mau bahas lagi soal permata karena kita tahu permata itu mahal luar biasa. Tetapi saya mau sambung ke dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-30. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan di dalam ayat ke-30, kemolekan adalah bohong. Kemolekan itu kecantikan ya. Saya percaya semua yang lagi menyaksikan ini selalu juga ngaca-ngaca, lihat pasang lipstik. Wanita boleh, saya bilang boleh kan? Tetapi Tuhan bilang kemolekan adalah bohong. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan deceptive ya. Artinya menipu. Kecantikan itu bisa menipu gitu ya. Kemolekan adalah menipu ya. Dan kecantikan adalah sia-sia. Dikatakan di dalam Amsal 31 dan 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Kecantikan adalah sia-sia. Wow, bukankah setiap kita kepengen cantik itu yang kita kejar, bukan? Tetapi Tuhan bilang kecantikan adalah sia-sia. Doesn't last. Tidak akan selamanya kita akan cantik. Kita akan semakin bertambah tua ya. Saya udah cukup banyak umurnya ya kan, artinya getting old juga gitu. Dan kalau saya mengandalkan kecantikan yang di luar saya, keriputnya udah mulai kelihatan misalnya, atau di antara kita ada yang mungkin udah ada di antara kita yang aduh kok mukanya udah kayak begini ya, apa perlu ditarik kiri kanan segala macam gitu. Karena Tuhan bilang kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ya kalau bahasa Inggrisnya greatly praise, dipuji-puji. Dan ayat 31 ayat yang B berkata, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Jadi yang memuji, yang kita dapat pujian, bukan karena kita cantik, bukan karena kita molek, tetapi yang memuji kita adalah, sekali lagi, perbuatan kita. Itu dari mana? Dari apa yang ada di dalam kita. Jadi kita very precious karena Tuhan katakan demikian. Untuk itu kita masuk ya di dalam pembahasan. Kenapa sayapku lebih dari berharga? Oke, poin pertama. Sayap kita, manusia batiniah kita, semua wanita yang menyaksikan ini, engkau lebih berharga, engkau sangat amat berharga, lebih dari sekedar berharga. Kita di atas rata-rata, harga kita udah gak ada lagi yang bisa nandingin. Kenapa? Karena satu, pertama-tama, desainer kita adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang ngedesain kita, yaitu Tuhan sendiri. Itu desainer kita, ya. Bukankah di muka bumi ini semakin bagus desainernya, kalau kita bikin baju semakin mahal kan harganya? Kita punya teman baik, kenalan, namanya Sebastian Gunawan. Ya, Seba baik banget sama saya, baik banget sama suami saya. Dia kenalan suami saya. Tapi terus terang saya nggak pernah bikin baju sama Seba. Kenapa? Mahal banget gitu ya. Harganya puluhan juta gitu. Tapi diakui buatannya Seba, aduh bagus banget. Kalau kita diundang nonton fashion show-nya, sampai amazed. Satu baju lewat kayak, aduh ini bagus banget. Lewat lagi, aduh bagus banget, aduh bagus banget, aduh bagus banget gitu ya. Kenapa? Ya siapa sih yang nggak tahu Sebastian Gunawan kayak gitu. Bandingkan dengan kita pergi ke mall, pergi ke toko-toko baju yang mungkin harganya nggak sampai puluhan juta. Kita ke Zara mungkin mahal juga sih, misalnya 500.000, 1 juta, 1,5 juta gitu kan. Tapi bandingkan lagi kalau kita pergi ke pasar, ada baju yang 50.000, ada baju yang mungkin harga 30.000, tapi desainernya siapa? Ya nggak jelas. Apalagi kalau buatan Cina, mungkin desainernya siapa ya? Apa gitu. Siapa maksudnya desainernya gitu. Nah, kalau baju mahal nggak pasaran, desainer kita nggak bikin kita itu pasaran. Kalau baju mahal ya, itu disimpan baik-baik, dipelihara baik-baik. Apalagi kita, kalau kita tahu yang desain kita, desainer kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ya, maka kita tahu sayap kita beda. Kita ini mahalnya super-super. Jadi kita harus bangga dengan siapa kita ya. Kita punya desainer yang dahsyat, yang menciptakan kita bukan untuk jadi wanita yang biasa-biasa aja. Kita nggak ditentukan dengan mancungnya hidung kita, ya. Kita nggak ditentukan dengan berapa besar mata kita. Kita nggak ditentukan dengan seberapa nilai kecantikan kita. Tetapi di dalam ini, ya, desainer kita udah menciptakan kita yang di dalam ini, hati kita, manusia batiniah kita, yang Tuhan lebih peduli. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di dalam sini. Bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, desainer kita udah yang terbaik. Jadi, ya udah, kita harus bersyukur banget loh sama Tuhan. Kita didesain Tuhan itu luar biasa. Stop bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita ini benar-benar mahal. Kita benar-benar istimewa. Kita benar-benar berharga banget. Jadi jangan pernah sia-siakan diri kita. Hargai diri kita, ya. Karena kita ngelihat, wow, aku nih gak sembarangan. Label aku bukan sekedar label made in China. Label aku made in heaven, buatan surga. Kita tuh dahsyat. Mungkin suami kita nggak nganggap kita dahsyat, mungkin orang nggak nganggap, nggak apa-apa. Tapi bangun dulu, seperti yang saya katakan, yang harus kita bangun adalah diri kita terlebih dahulu. Jadi kenapa kita
kita mahal ya. Kenapa sayap kita lebih dari berharga ya? Satu, desainernya adalah yang terbaik, gak ada yang lain ya. Yang kedua, kita lebih dari berharga karena kita harganya super mahal. Kita super mahal. Katakan lagi, taruh tangan di dada, katakan, aku super mahal. Kalau Ferrari itu namanya supercar. Kalau supercar itu tuh yang udah Ferrari, yang harganya udah M-an. Kalau kita super mahal, sayap kita super mahal, gitu ya. Buktinya bahwa kita super mahal itu apa? Saya mau kasih bukti. Yang pertama buktinya. Satu, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, ya kan? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana. Kita nggak ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi kita mahal banget. Tuhan nebus kita nggak pakai uang, nebus kita nggak dibeli. Nih kalau si Levi 100 miliar, enggak. Nih kalau si itu harganya mungkin 1 triliun, enggak. Kita ditebus sama darah Tuhan sendiri yang dikatakan bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang sangat mahal. Jadi bukti kita mahal, kita udah ditebus. Dulu mungkin kita sia-sia hidupnya, mungkin dulu kita berdosa, mungkin dulu kita banyak ngalamin hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Para wanita di sini yang menyaksikan ini, mungkin ada di antara kita yang masa lalunya jelek banget, yang masa lalunya wanita murahan mungkin, yang masa lalunya tidur dengan semua pria, mungkin yang masa lalunya itu penuh dengan dosa, penipu, pembohong, tukang ngebully orang, tukang iri hati. Tapi Tuhan bilang kita udah ditebus dengan darah Tuhan yang sangat mahal. Oke, jadi itu buktinya bahwa sayap kita lebih dari berharga ya. Bukti lainnya apa? Bukti lainnya adalah Tuhan sendiri bilang kita ini super mahal. Tuhan yang bilang loh. Tuhan bilang di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuh, Tuhan bilang gitu loh sama kita ya. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya lebih romantis banget bahasa Inggrisnya ya. Ngebayangin kan, kita kan sekarang lagi banyak nonton film drama Korea kan. Ayo, siapa yang suka nonton drama Korea? Di drama Korea paling seneng kayak kita nonton apa ya, yang saya udah nonton drama Korea itu Crash Landing on You, kisah cinta, percintaan berdua. Jadi kayaknya bayangin cowoknya ganteng banget gitu kan. Dan bayangin kalau ada cowok ganteng sayang sama kita gitu ya, dan sesuatu yang menggetarkan jiwa kita, deg-degan pasti langsung duk kayak gitu rasanya. Nah, ini apa kata Tuhan ya, dengerin kata-kata cinta Tuhan buat kita. Tuhan bilang gini, Yesaya 43 ayat yang keempat, because, karena you are precious in my eyes, you are honored and I love you. Bayangin kita hadap-hadapan sama Tuhan, kemudian Tuhan melihat kepada kita ciptaan Dia yang sangat berharga, mahal dan mulia. Lalu Tuhan ngomong dengan segenap hati Dia kepada kita. Tuhan berkata, Liv, you are so precious, kamu sangat berharga. Lalu Tuhan bilang lagi apa? You are honored, engkau
hari tanpa kita ngomong I love you. Bangun tidur I love you, mau tidur I love you. Ya ampun, dengar my husband ngomong I love you Liv sambil belai-belai, sambil kiss itu aja rasanya senang banget. Tapi suami saya gak bisa menyelamatkan hidup saya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan bagi hidup saya. Dan Tuhan yang ngomong sama saya, you are precious, you are honored, and I love you. Jadi catat baik-baik, taruh di hati kita. Manusia mungkin bisa gak sayang kita, manusia bisa gak honor kita, manusia mungkin bisa ngelihat kita gak berharga di mata dia. Tetapi kita tahu ada yang melebihi manusia, yang menganggap kita berharga, yang menganggap kita mulia, yang menganggap kita precious, yang mengasihi kita dengan segenap hati kita. Itu Tuhan kita. Nah, artinya kita ini mahal, buktinya sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Tuhan udah ngomong surat cintanya, udah perkataan cintanya, udah dia berikan kepada kehidupan kita. Jadi jangan takut kalau belum ada yang ngomong sampai hari ini. Tuhan udah ngomong. Kalau suami kita udah lupa ngomong I love you, udah lama nggak ngomong I love you ke kita, ingat Tuhan setiap hari ngomong itu sama kita. Kalau ada orang yang udah lama nggak menghargai kita, kita nggak dapat penghargaan lagi, ingat hari ini seterusnya Tuhan kasih penghargaan buat kehidupan kita. Kita mulia di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, lanjut ya. Kan kita mahal kan? Apa sih akibatnya ya? Akibat kita itu super mahal ya, sayap kita ini super mahal, manusia di dalam kita super mahal. Akibatnya kita harus set value kita tinggi. Iya dong, barang mahal nggak sembarangan loh. Barang mahal itu disimpannya aja baik-baik. Nah sama, kita juga harus set value kita tinggi gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nge-set value kita. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita nge-set value kita tinggi. Caranya gimana? Caranya waktu ada masalah, kita tidak boleh salah respon. Kalau dalam masalah kita turun level di dalam merespon masalah, kita harganya nggak mahal. Yang harganya mahal ada di sini. Waktu ada masalah, jangan sampai turun. Tapi justru yang harganya mahal, waktu ada masalah malah makin naik. Artinya gini, waktu ada masalah, respon kita yang keluar harus yang mahal. Yang responnya adalah emas. Yang keluar responnya perak. Yang keluar responnya permata. Artinya responnya hai firman Tuhan. Itu responnya. Bukankah setiap hari kita akan kena masalah? Bukankah mungkin hari ini aja ada di antara kita yang lagi kena masalah? Ada yang baru ribut sama suaminya mungkin. Lagi kesel-kesel nih dengerin ini. Ketahuan kan? Ada yang lagi sebel banget sama suami kita. Ada yang udah deh gak mau ngomong sama suami kita. Aduh, suami kita pelitnya luar biasa. Kalau habis pakai tisu, suami kita bilang jangan dibuang. Tisunya, kemudian ditaruh lagi, saking pelitnya. Telur di rumah semua dinomerin supaya dia tahu ini telur udah kepake berapa. Saking pelitnya. Kemudian suami kita bilang, "Ma, sikat gigi kita satu berdua aja. Kenapa pas sayang sama mama?" Saking pelitnya sebenarnya, gitu kan ya. Nah, respon kita
sama Bebek kalau ada masalah rame banget gitu kan. Nah kita kalau sampai salah respon, kita nggak jadi lagi burung raja wali, kita nggak jadi lagi wanita mahal yang sayangnya mahal dan super berharga. Waktu kita mungkin disakiti, respon yang salah ya, ini kan kita di sini kan, waktu disakiti kita akan turun derajat kita kalau kita nyakitin balik. Ingat ya, waktu kita disakiti suami kita, disakiti orang lain, jangan pernah nyakitin balik. Kenapa? Kita turun kelas, jangan mau. Kita nggak sama, nggak kayak begitu. Waktu kita mungkin ditusuk, istilahnya, aduh dia nusuk saya dari belakang, dia kan teman saya, dia sahabat saya, dia orang yang saya selama ini tolong, tapi ternyata dia nusuk saya dari belakang. Terus kita tusuk juga, sama dong kita kayak ayam, sama dong kelas kita kayak mereka, kelasnya murah. Kita nggak mau kayak gitu. Waktu kita digosipin, coba. Waktu kita diomongin, lihat. Kalau kita responnya marah-marah, responnya kita juga rame, ribut, sama aja bohong dong. Contoh gini deh, berapa sering orang, apalagi orang yang mungkin terkenal ya, kalau mereka terkenal mungkin di Instagram, mereka terkenal mungkin di public figure, itu mereka punya yang namanya orang yang suka sama mereka, pembela mereka, fansnya mereka, tapi ada juga yang namanya haters. Haters ini di sosial media bisa tulis apa aja. Zaman sekarang ada platformnya ya, platformnya itu sosial media dan komen. Jadi kalau kita nggak siap jadi orang terkenal, nggak siap untuk kalau kita nggak siap untuk terima masalah, jangan jadi orang terkenal. Kenapa? Karena kalau kita baca isinya dikata-katain, itu netizen bisa ngomong apa aja, perkataannya sembarangan banget gitu. Tapi saya lihat nih, orang-orang yang levelnya di sini, dia nggak akan nanggapin. Terserah netizen mau ngomong apa, terserah mau dikomenin apa, dia. Kenapa? Kalau diladenin, dia turun jadi sama jadi bebek, jadi dia nggak mau gitu. Nah kita juga harusnya seperti begitu. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah di dalam kehidupan kita, iblis pakai masalah tersebut, iblis pakai orang-orang yang nyakitin hati kita, orang-orang yang jahatin kita, orang-orang yang ngomongin kita, orang-orang yang nusuk kita, ini iblis pakai ya. Iblis pakai mereka untuk menjatuhkan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang levelnya di sini, kemudian kita diserang oleh iblis, tahukah kita tujuannya iblis apa? Tujuannya iblis di tengah-tengah masalah adalah mengubahkan kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi anaknya iblis. Waktu kita bales, kita juga jadi jahat. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Yes, kata iblis. Lihat tuh, dia juga jahat. Waktu kita sakit hati, iblis tepuk tangan. Kena deh, kata iblis. Itu ciri-ciri aku banget, kata iblis. Iblis ciri-cirinya jahat, kepahitan, sakit hati, revenge, balas dendam. Iblis senang. Hati-hati. Saya jaga banget value saya. Masalah datang silih berganti, ya, menarik saya. Masalah nyerang
ke bawah supaya saya bertindak. Nggak mau tuh, rugi. Saya pikir kalau saya bales sama sih kayak iblis. Kalau saya sakit hati, hati saya berlubang, saya rugi dong, iblis yang ketawa. Kalau dijahatin orang, terus saya cari jalan ngejahatin dia lagi, iblis lagi yang senang, jadi satu tim sama dia. Kenapa? Jadi nggak mau. Jadi yuk kita juga jangan kayak begitu. Kita di sini waktu disakitin, ya hati-hati, jangan sampai kita turun. Nah, jangan sampai kita salah respon, kita turun ke bawah. Kalau di dalam drama-drama sekarang, ya nggak usah drama Korea, film semuanya, kebanyakan kita kalau habis disakitin, semuanya rata-rata film itu balas dendam. Respon kita nggak boleh kayak begitu. Respon kita bukan balas dendam. Respon kita ada di sini, dan di sini masalah, coba untuk narik, kita turun, coba untuk narik kita turun. Yang harus kita lakukan waktu tarik kita turun, ya. Terus ditambah lagi masalah tuh kalau datang nggak salah, kalau datang itu bawa teman-teman. Masalah satu terjadi dalam hidup kita, datang lagi masalah berikutnya, datang lagi masalah berikutnya, sehingga makin tinggi juga mencoba menarik kita. Yang harus kita lakukan, terbang ke atas, bukan balas dendam. Terbang lagi, naik ke gunungnya, tuh. Doa, bawa di dalam doa setiap tantangan masalah hidup kita, minta penguasaan diri sehingga kita bisa lawan masalah. Saya sempat bilang, saya udah siapin juga pengajaran berikutnya. Kalau nanti kita dengan wanita bersayap kuat, pengajaran berikutnya adalah judulnya Dia Menang, dimana pelajaran itu lebih ngebahasnya kayak begini juga, ya, yang part ini, diam, kita akan lebih banyak menang. Kalau kita levelnya ada di sini, masalah menarik kita naik ke gunungnya Tuhan. Jangan ikutan rame, gak usah ikutan heboh, apalagi kalau ngebalasnya lewat media medsos, ya kan? Jadi yang nggak tahu jadi tahu, jadi ribut. Dan waktu kita balas, kita nunjukin siapa diri kita sesungguhnya. Tapi waktu kita nggak balas, orang bisa lihat siapa diri kita juga sesungguhnya. Kalau kita ada orang berantem, orang ngatain kita, orang ngomongin kita, ngejelekin kita, orang tersebut sedang membukakan siapa diri dia sesungguhnya. Nah, kita jangan mau ikut-ikutan kayak begitu, karena siapa kita sesungguhnya adalah mahal, amat sangat berharga. Jadi jangan terpancing, karena kita anak raja, kita nggak boleh turun derajat jadi anaknya iblis. Yang namanya anak raja, kelakuannya kayak raja. Yang namanya anak raja, karakternya kayak raja. Iblis mau merubah kita di tengah-tengah masalah supaya kita sama kayak iblis. Jangan mau, ya. Kalau orang dunia, mereka revenge, mereka balas dendam. Respon kita bukan balas dendam. Respon kita kebalikannya dari dunia. Responnya apa? Mengampuni, bahkan kepada yang jahat sama kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru sama yang jahat sama kita, tabur kebaikan. Wow, kenapa? Yang jahat sama kita, waktu kita tabur kebaikan, dikatakan kita sedang menumpuk bara api di atas kepala dia. Artinya gini, dia akan malu sendiri. Dia gini, ya ampun, aku tuh jahat banget. Oh, misalnya saya pakai
saya aja. Aku tuh jahat banget sama si Livi. Aku tuh udah nusuk dia dari belakang. Aku itu udah ngejelekin dia. Aku itu udah ngomongin dia. Aku itu udah salah prasangka sama dia. Kok dia tetap baik ya sama aku ya? Dia tuh kayak gak terpengaruh dengan kejahatan aku. Padahal aku udah gosipin, aku udah macem-macemin dia. Dia malah tetap baik loh sama aku. Dia malu sendiri. Nah sama, kalau kita tetap berbuat baik sama yang jahat sama kita numpuk bara api di atas kepalanya dia malu sendiri. Lagi pula Tuhan bilang, kalau kita bikin baik, berbuat baik sama orang yang baik sama kita, apa artinya? Semua orang juga sama, kata Tuhan, di dunia ini pasti akan baik sama yang baik. Tapi waktu kita berbuat baik sama yang jahat sama kita, itu baru beda, kata Tuhan. Jadi yuk, jangan revenge, jangan balas dendam, tetapi mengampuni. Yang mau katakan amin. Jangan turun level ya. Level kita udah di sini ya. Malah yang harus kita lakukan, naikin level kita, naikin spiritual kita, naikin kecantikan kita yang di dalam, bukannya turun ke bawah. Oke. Karena kita udah mahal ya kan, kita tadi belajar akibat kita mahal ya kan, kita tidak boleh merespon masalah dengan turun level ke bawah, tapi justru kita harus makin naik level kita. Nah karena kita mahal, maka akibatnya kita tidak perlu mencari pengakuan lagi atau pengakuan dunia. Ya kan udah mahal, ngapain cari-cari pengakuan dunia gitu. Contoh gini deh, kalau kita sudah punya yang namanya mobil supercar, super mahal, kita nggak perlu lagi ya waktu kita naik mobilnya, kita nggak perlu lagi teriak-teriak ke orang, hei ini Ferrari, orang juga udah tahu itu mahal. Kita nggak perlu lagi ganti peleknya, udah mahal, udah keren. Kita lagi ganti bannya udah yang terbaik. Kita nggak perlu lagi mungkin ganti joknya, udah yang terbaik, udah cukup. Orang udah ngaku itu mobil mahal. Tapi kalau mobil kita murah, kita coba dandanin, peleknya ganti loh biar sedikit lebih keren, joknya ganti deh, ya ampun nih joknya jelek banget, kita ganti dengan jok yang bagusan gitu kan. Kenapa? Karena kita perlu untuk mendapatkan level yang lebih naik. Tapi kita udah mahal, level kita udah tinggi, kita tidak perlu lagi cari pengakuan. Nggak perlu, catat baik-baik ya, tidak perlu iklanin diri kita supaya kita itu dikenal. Istilahnya ngiklanin diri. Kenapa? Karena kebaikan kita, kalau kita cantikin yang di dalam ini, kuatin sayap kita, nggak perlu iklan lagi. Orang udah akan ngejar kita yang dicari ya. Oke, iklan tuh maksudnya apa? Gini deh, kita suka ngiklanin diri kita dengan cara ikutin niat, ya kan? Yang lagi tren apa? Ayo, misalnya gitu. Kita ngerasa kalau kita nggak ikutin tren, kita nggak dapat pengakuan. Padahal kita udah nggak pengakuan, kita udah super mahal. Harusnya nggak perlu kayak gitu. Artinya gini, jadi kita nggak boleh ikut tren. Oh, bukannya nggak boleh, saya bilang. Kita harus ikut, boleh, tapi disaring. Karena nggak semua tren itu cocok untuk kita. Nah, kalau kita ngikutin semua tren hanya untuk mendapatkan pengakuan, untuk apa? Kita udah pengakuan kok, kita udah luar biasa mahal. Misalnya apa ya?
ngetren tuh ya sulam bibir, ya kan sempet tuh zaman bibir yang kayak sampai ngejeber gitu. Boleh nggak? Saya mau katakan terserah kok, itu terserah masing-masing. Tapi harus tahu si kita ngelebarin bibir kita untuk apa? Gitu. Kalau untuk iklan, buat apa? Kita nggak lagi diakuin kita udah luar biasa, misalnya kayak gitu. Ngetren apa lagi? Ngetren ikut-ikutan, misalnya zamannya jadi vegan, zamannya yoga, zamannya kita langsing, zamannya mungkin kita operasi plastik, zamannya kita, jadi semuanya diayoin, ayo ikut, ayo, pokoknya semua gaya dunia kita ayo. Jangan, saya bilang, kalau motivasinya adalah untuk mendapatkan pengakuan untuk iklan, nggak berguna, saya katakan gitu ya. Saring apa yang cocok buat kita. Yang paling kaya orang tuh ada Mark Zuckerberg sama Steve Jobs. Mereka yang paling kaya, mereka nggak perlu pengakuan. Mereka nggak pakai tuh barang-barang mahal supaya orang ngeliat bahwa masa beli tas puluhan juta, istri-istrinya juga sederhana banget. Mereka nggak perlu lagi pengakuan dengan mereka mungkin cari gede-gedenya di tangan mereka sehingga mereka lihat ih kaya banget tuh gitu. Saya mau bilang bukannya nggak boleh ya, kita mau pakai tas banyak bagus boleh, silakan kok. Kita mau pakai berlian mahal juga boleh, silakan. Cuma maksud saya gini, kita jangan ikut-ikutan gitu loh, dan jangan cuma sekedar supaya diakuin orang kita ini mahal. Kita sudah mahal. Jangan ikutin tren kalau tidak disaring. Contoh misalnya saya pribadi ya, saya cerita, kalau saya saring baik apa yang kira-kira saya mau ikutan, apa yang enggak gitu. Kalau saya pikir untuk apa, nggak perlu, ya udah nggak usah gitu. Jadi saya nggak ikut-ikutan. Ini berguna nggak sih buat saya? Ya kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Jadi kita nggak terpengaruh dengan ikut ini ikut itu. Saya baru ngobrol banyak dengan salah satu vegan gitu ya. Dia cerita asal dari tumbuh-tumbuhan, bagus banget gitu kan dietnya. Tapi kemudian saya saring apakah untuk saya bagus atau enggak. Ada bagus, tapi apakah cocok buat saya atau enggak gitu. Jadi nggak harus yang langsung ikut-ikutan ya enggak gitu kan. Kemudian misalnya usia saya, teman-teman saya udah banyak kasih plastik, udah banyak yang mukanya mungkin tarik ya, udah banyak yang mungkin pakai benang segala macem. Terus Lev, aku habis di benang nih, Lev, aku boleh nggak? Terserah. Kalau saya bilang sih terserah. Saat ini enggak, cari pengakuan bukan itu. Aku udah mahal, sayapku udah berharga, aku tuh di dalam gitu. Jadi itu yang harus kita ngertiin gitu ya. Jadi ayo, kita nggak perlu cari pengakuan. Terus apa lagi? Orang sering cari pengakuan yang salah, terutama nih buat wanita-wanita yang belum menikah ya. Bukan nih yang ngedengerin IG wanita belum menikah, wanita single.
misalnya, aduh kok belum dapet gitu ya pacar sampai sekarang. Saya mau katakan, jangan jadi wanita tangan dan wanita murah. Jangan kepepet ya, umur nambah, orang ribut kapan nikah, mama tuh udah pengen cepet kamu nikah loh gitu ya. Lalu kita iyain aja, kita menikah dengan kita walaupun kita tahu dia sebenarnya kita nggak serap sama dia, belum kayaknya. Hati-hati, jangan menikah karena kepepet. Tahukah kita dua keputusan terbesar dalam hidup kita? Keputusan pertama adalah keputusan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Keputusan terbesar kedua kita adalah pasangan hidup. Kalau kita salah menentukan pasangan hidup kita, maka kita akan menderita untuk selamanya istilahnya. Ya puji Tuhan kalau didoakan, ya segala macam bisa berubah, bisa aja. Tapi jika kita memilih pasangan karena kepepet, karena daging kita, karena usia, hati-hati. Bom yang akan terjadi. Tapi cari pasangan yang benar-benar Tuhan ingin hidup kita. Nah banyak orang ya kan, jadi murahan, jadi gampang. Siapa aja, nggak boleh. Bukan itu aja. Banyak wanita-wanita yang ya berusaha untuk terlihat keren dengan cara yang salah. Yaitu apa? Tampilannya diseksi-seksiin. Pelajaran kita udah belajar 3 kali tentang wanita yang bersayap kuat. Pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang 5 kali. Jadi ada serinya ada 5. Kita udah masuk ke yang ketiga. Serial ini adalah wanita bersayap kuat. Yang pertama adalah aku punya sayap. Supaya kita sadar, kita wanita, kita punya sayap, dalam tanda kutip sayap kita adalah manusia batiniah kita. Lalu pelajaran yang kedua kita belajar sayapku luka. Ternyata banyak kita wanita gak bisa terbang tinggi karena hati kita ya banyak yang luka, banyak yang kepahitan gitu ya. Tapi kita udah belajar minggu kemarin harus mengampuni, dan obatnya untuk bisa mengampuni adalah firman Tuhan, doa, praise, memuji Tuhan. Hari ini kita belajar yang ketiga, yaitu kita belajar temanya hari ini yang ketiga adalah sayapku lebih dari berharga. Ya, bukan cuma berharga aja, tapi lebih dari berharga. Jadi kita belajar kenapa sayap kita berharga, karena desainernya Tuhan sendiri, karena ternyata harga kita, karena Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan kita harganya mahal banget karena ditebus sama darah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang bilang kita berharga, kita mulia, dan kita dicintai oleh Tuhan. Nah untuk itu kita bukan wanita murahan, kita value kita tinggi, akibatnya karena kita mahal, kita ini harus punya respon juga yang benar di dalam setiap masalah. Gak boleh turun derajat, tapi waktu ada masalah kita harus semakin tinggi. Kenapa? Karena di dalam masalah tujuan iblis adalah mengubahkan kita dari anak Tuhan untuk menjadi anaknya iblis. Kemudian kita tidak perlu lagi mencari pengakuan karena kita udah mahal. Jadi gak perlu dengan cara-cara dunia ya, yang semuanya kita ikutin tanpa disaring ya. Saring dulu baik-baik. Kalau nggak disaring, akhirnya kita cuma ikut semua. Akhirnya kita cuma mencari apa yang di luar kita, padahal kita udah mahal secara di dalam kita. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar, kita jangan jadi wanita yang gampangan, murahan, atau obral. Yang belum nikah, jangan karena kepepet lalu kita nikah. Kemudian yang masih muda-muda mau mencari perhatian pria-pria, nggak usah perlu dengan cari apa namanya pengakuannya itu dengan baju yang seksi-seksi, menantang pria kayak begitu-begitu. Kita nggak
main di tempat-tempat kayak begitu. Kita burung Raja Wali, kita nggak main di tempat-tempat yang kotor, yang becek di bawah. Itu bukan tempat kita. Tempat kita di tempat yang bersih. Kenapa? Karena kita tahu tanpa melakukan itu, Tuhan udah siapin yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Ya. Oke, kita mau tutup ya di dalam doa. Ada Lucy. Hai Lucy. Ya. Kita mau tutup di dalam doa supaya kita ngerti bahwa kita lebih dari sekedar berharga. Kita super mahal, kita dahsyat banget, dan minggu depan kita akan belajar masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu menjahit sayap. Ya, pokoknya tentang gimana kita bisa ngejahit sayap kita bisa siapin sayap kita, rahasianya apa yang dibutuhkan deh untuk bisa punya sayap yang kuat. Itu minggu depan ya, kita mau belajar sama-sama. Yuk, buat yang rindu untuk didoakan, saat ini kita mau sungguh-sungguh berdoa, terutama buat wanita-wanita yang lagi hadapi masalah, dan mungkin kita harus meresponi masalah, tapi masalah yang kita responnya dengan cara yang salah ya. Jangan, nggak apa-apa, kita gagal nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya jangan sampai kita merespon yang salah. Kalau respon yang salah, semakin banyak dunia dalam hidup kita akan semakin banyak drama, tapi kita mau respon yang benar. Kita mau doa yuk untuk setiap kita yang lagi hadapi masalah, supaya kita tidak merespon dengan cara dunia. Mari kita berdoa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang sedang menghadapi masalah. Mungkin masalah dengan suami, masalah dengan mertua, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan teman, masalah mungkin dengan siapa saja ya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, wanita-wanita-Mu punya sayap yang kuat. Bahkan sayap kami lebih dari berharga. Sayap kami mahal sehingga kami tidak akan meresponi masalah dengan cara yang salah. Respon kami tidak akan sama seperti orang dunia merespon. Tetapi respon kami adalah memberikan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu yang lagi marah, berikan penguasaan diri. Yang lagi kecewa, yang lagi sakit hati, berikan kepada mereka untuk bisa mengampuni. Yang ingin balas dendam ya Tuhan, berikan kepada mereka juga roh untuk bisa mengampuni dan tidak mau balas dendam. Bagi mereka yang sedang tergoda oleh masalah untuk turun kepada level di bawah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap ada di dalam level yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, yaitu level yang tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kaum wanita-Mu, perkuat sayap mereka, perkuat ya Tuhan manusia batiniah mereka, semakin cantik, semakin indah, semakin luar biasa. Tantangan boleh datang silih berganti, tetapi sebentar lagi ketika sayap kami semakin kuat, kami akan terus terbang tinggi di atas masalah kami, keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, buat yang sakit, kalau ada yang sakit rindu untuk didoakan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat semua wanita mungkin yang sedang mengalami sakit, apapun sakit yang kau alami. Taruh tanganmu di dada. Percaya, dua orang sepakat berdoa meminta Tuhan akan mengabulkannya. Kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa ada kesembuhan terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan sumber kesembuhan. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah yang bisa bikin mujizat. Sampai hari ini mujizat terjadi. Kami terima mujizat kesembuhan. Sembuh penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau berdoa buat wanita-wanita yang lagi punya masalah keuangan. Ayo, siapa yang lagi punya masalah keuangan? Yang lagi pusing, yang lagi gak punya uang, yang lagi banyak utang, yang harus banyak dibayar, tapi gak punya uang.
Yuk kita berdoa sama-sama. Sekali lagi, saya berdoa, juga sama-sama berdoa. 2 orang sepakat berdoa, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan untuk masalah keuangan Tuhan. Engkau tahu anak-anakmu sedang butuh uang, sedang dalam kekurangan, sedang dalam hutang, sedang harus membayar sesuatu tetapi tidak ada uangnya. Kami berdoa Bapa, Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar, karena janji-Mu berkata, Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Percaya saja, percaya dengan cara yang ajaib. Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat keuangan, sehingga hutangmu lunas, sehingga masalah keuanganmu beres di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan akan berikan hikmat bagaimana untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa mencari uang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami saat ini bersatu hati juga Tuhan berdoa untuk para istri yang sedang punya masalah dengan suami, yang sedang musuhan, yang sedang bertengkar, yang sedang salah sangka, yang sedang mungkin Tuhan sudah mulai muncul rasa sebal, rasa benci kepada suami. Tuhan, kami berdoa Bapa, Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kerukunan, kedamaian, ketenangan. Kami berdoa ya Bapa, lembutkan hati anak-anak-Mu, kaum wanita-Mu Tuhan, kaum istri. Biarlah kami yang berubah terlebih dahulu. Pada saat kami mengalami perubahan, kami percaya perubahan kami akan mengubah suami kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masalah suami istri ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kerinduan Tuhan akan terjadi dalam keluarga kami, keluarga harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang berbahagia. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.